Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya Rancamaya sekalian. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Rancamaya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita latihan-latihan soal UTBK ya. Di sini adalah untuk TPS, tes potensi skolatik untuk pengetahuan kuantitatif. Kita mulai untuk nomor yang pertama. Di sini hasil dari 66,67% dari 150 adalah berapa? Ya, 66,67%. Ini kayaknya angkanya agak susah gitu. Untuk memudahkannya, maka kita harus mengkonversikan ke dalam bentuk pecahan. Enaknya gitu. Jadi kalau 66,67% itu 66 per 0,67 per 100. Jadi 0,6667. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam bentuk pecahan, diubah ke dalam bentuk pecahan, itu menjadi 2/3. Ya, sama ini hasilnya, 0,667 itu sama dengan 2/3. Sampai sini tinggal kita kalikan 2/3, kita kalikan dengan 150. Ya, ini bagi 31, ini bagi 3 menjadi 50. 2 dikalikan 50 sama dengan 100. Hingga hasilnya adalah yang C. Ya, intinya teman-teman coba hafalkan beberapa bilangan desimal dan pecahan, misalkan setengah itu 1/2, ya enggak? Ya, 1/3 itu 0,33 dan seterusnya. 1/4 itu 0,25, ya. 1/5 itu 0,2 dan seterusnya. Jadi pecahan-pecahan seperti ini sebaiknya sahabat Cahaya Rancamaya hafalkan, karena itu akan mempercepat nanti kita dalam melakukan perhitungan daripada kita benar-benar mulai dari nol. Dalam artian kita nggak tahu itu kalau dikonversikan dalam bentuk pecahan desimal itu menjadi apa, gitu kita nggak tahu, itu akan lebih dalam artian mengulur waktu, membutuhkan banyak waktu. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 2. Nah, di sini di nomor 2 ini adalah jika nilai X sama dengan 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat dan Y adalah 35 kuadrat, maka A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil dari Y, C, X sama dengan Y, D, X plus Y sama dengan 2443, E, X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah X-nya dulu. Ini X, ya, dan ini adalah Y. Ya. X kita ini misalkan kita asumsikan ini ada A kuadrat, yang ini adalah B kuadrat. Gitu. Nah, A kuadrat minus B kuadrat kalau kita uraikan menjadi A min B, A plus B dikalikan dengan A min B. Kita buktikan ya kalau ini apakah sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. A dikalikan dengan A adalah A kuadrat, ditambah dengan B dikalikan A, AB, tambah lagi dengan A dikalikan minus B, minus AB, kemudian ditambahkan lagi dengan B dikalikan dengan minus B kuadrat, sehingga ini adalah A kuadrat plus AB min AB minus B kuadrat, sehingga hasilnya akan sama dengan A kuadrat minus B kuadrat, sama ya. Oke, kita kembali ke dalam soal itu. Jadi ini adalah A plus B dikalikan A min B. Nah, A plus B berapa? 56,34 ditambah dengan 43,6. 56,34. Ini sebenarnya mudah, cuma untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, kita jumlahkan aja. Ini 4 dengan 6, 10, 1, ini minus 1, 4, ditambah 6, 0 lagi, 1, ini 0 lagi, ini 1, ini 100, ya. Hasilnya 100. Kemudian A minus B-nya berapa? Gitu. A minus B berarti 56,34, kita kurangi dengan 43,66. 4 kurangi 6 atau kita pinjam 1 dari 3 jadi 14 kurangi 6 dari 8, 12 di 6,
Jadi sudah dipinjam 3, jadi tinggal 5 kurangi 3, 2, 5 kurangi 4, 1, 12,68. Sehingga X adalah 100 kali 12,68. Hasilnya adalah 1268, itu untuk X. Nah, sekarang bagaimana dengan Y? Y sendiri adalah 35 kuadrat. Ya, Y sama dengan 35 kuadrat. 35 kuadrat itu adalah 35 dikali bilangan itu sendiri, atau 35 kali 35. Nah, kalau cara lama kita hitung bersusun itu agak lama. Ada cara cepatnya. 35 kali 35 itu pertama kita kalikan 5 dengan 5, 25. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan bilangan selanjutnya. Setelah 3 ada berapa? Ada 4. 3 kita kalikan dengan 4. 3 kali 4 12. Terus di depannya 25. Jadi hasilnya adalah 35 kuadrat adalah 1225. Contoh lain, 25 kuadrat. 25 kuadrat itu kan 25 kali 25, ya enggak? Pertama, 5 kali 5, 25. Ini 2, kalikan dengan 3, 6. Jadi 6, 25. Gampang ya? Tolong itu diingat-ingat cara-cara seperti ini, agar nanti kalian ketika bertemu dengan soal-soal UTBK yang melibatkan dengan perkalian seperti ini, kalian cepat. Ya, waktu yang kalian butuhkan juga nggak terlalu lama. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kalau X itu sama dengan 1268, Y-nya adalah 1225, sehingga X di situ lebih besar dibandingkan dengan Y. Ya kan? Di sini dari mana taunya ini? Ini 68, ini 25. 1200-nya kan sama. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang X lebih besar daripada Y. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor berikutnya. Nah, diketahui M dan N adalah bilangan positif, ya, bilangan positif. Jika X akar M plus akar N dan Y itu adalah sama dengan Y sama dengan akar M plus N, maka ya ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu korelasi antara X dan Y. Mana yang lebih besar atau lebih kecil, atau sama dengan, atau Y itu misalkan X sama dengan 2Y atau Y sama dengan akar X. Paling mudahnya gini, kita buat pemisalan. Karena ini bilangan positif ya. Kita misalkan ya, M-nya itu 9, N-nya itu 16. Udah, ini aja. Yang X, akar M, akar 9, akar N itu akar 16. Sehingga hasilnya adalah 3 plus 4, sama dengan 7, itu X. Sedangkan Y itu adalah akar dari M plus N, M-nya adalah 9, N-nya 16. Itu akar 25, itu 5. Ya, di sini X sama dengan 7, di sini adalah Y sama dengan 5, sehingga X lebih besar dibanding Y, gitu ya. Jawaban yang sesuai yang mana? Yang sesuai adalah yang A. Gitu. Gampang ya, jadi soal-soal UTBK sebenarnya mudah, asalkan satu, kalian sering-sering latihan soalnya. Ya kan, tipe-tipe soalnya seperti apa, kalau kalian sudah terbiasa, itu akan memudahkan kalian nantinya ketika menghadapi soal-soal UTBK. Next. Soal selanjutnya. Oke, misalkan sekarang kita mendapati suatu soal, manakah nilai berikut yang sama dengan A pangkat 2/3 untuk semua nilai A yang mungkin, gitu kan. Nah, ini bilangan berpangkat. Jadi kalau A pangkat N akar pangkat M, seperti ini ya, itu sama dengan A N per M. Misalkan ini akar A itu sebenarnya ya di sini ada angka 2-nya, cuma nggak ditulis ya. Itu akar A itu sama dengan A pangkat setengah gitu. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan di sini A-nya pangkat 3, A pangkat 3 akar A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3/2 itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau belum paham nanti tolong komen, nanti kita bahas lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi di pembahasan selanjutnya. Sehingga dari sini kita dapat menuliskan ya A pangkat 2/3 itu berarti N-nya kan 2, ini berarti N ya, 3-nya adalah M. Jadi kalau ditulis dalam bentuk seperti ini adalah A pangkat 2 akar pangkat akar ini, maaf, kan M ya.
3-nya di sini. Nah, seperti ini. A kuadrat akar pangkat 3. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang E. Gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mungkin, kalau misalkan yang A gimana? A itu berarti akar A sepertiga. Ini kan. Jadi itu A sepertiga garis tengah. A pangkat 1/6. Itu yang A. Oke. Sedangkan kalau yang B, kalau seperti ini, itu sama dengan, ini kan 2 ya, A pangkat 3/2. Jangan sampai salah ya, ini A 3/2. Yang di sini dimintakan A 2/3. Itu berbeda. Kadang-kadang kalau dalam soal kita merasa yakin, buru-buru gitu, atau pilih yang ini, kalian nanti salah. Kemudian yang C, itu akar A pangkat 2/3. Ini kan sama juga dengan A 2/3 kita kalikan dengan setengah. A pangkat 2/6 atau A pangkat 1/3. Kemudian yang terakhir ini yang D, akar ini setengah. Ini sama dengan A setengah dikali dengan 1/3. A pangkat 1/6 gitu. Oke. Ini hanya penjelasan tambahan saja. Oke, kita lanjutkan lagi di soal selanjutnya. Nilai B pada persamaan f fungsi x sama dengan 3/2 x plus b selalu konstan jika f dengan x sama dengan 6 itu sama dengan 7, dan berapakah nilai dari f x sama dengan -2. Ya kan, ini x-nya sama dengan -2. Ini kalau x-nya 6 adalah 7. Itu. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Fungsi x sama dengan 3/2 x plus b. Kalau x-nya 6 itu 7. Nah, kalau x-nya -2 itu berapa hasilnya? Nah, kita cari b-nya dulu ya. Nah, dari mana? Dari sini. Ya kan? F6 itu artinya adalah 3/2 x-nya diganti 6 plus b. Paham ya teman-teman ya ini? Walaupun ini mudah, mungkin teman-teman tidak semuanya paham atau tahu caranya seperti itu. Fungsi x, kalau x diganti 6 berarti nanti kita 3/2 x diganti 6 juga. Sehingga 6 bagi 2, 3 kali 3, 9 plus b. Nah, kalau f-nya 6 itu f dengan x6 itu sama dengan 7, di sini 7. Berarti nanti kita dapatkan b sama dengan 7 minus 9 minus 2. Gitu ya. B-nya -2. Ingat-ingat di sini B-nya -2. Oke. Setelah kita dapatkan B-nya -2, sekarang kita cari bila mana kalau misalkan X-nya sama dengan -2. Gitu. Gampang, tinggal kita masukkan dalam persamaan itu. Ini -2, ya kan, 3/2 diganti -2 plus B-nya tadi berapa? -2. Ya kan? Ini bisa 2 dengan 2 kita bisa bagikan, -2 bagi 2 -1 kalikan 3 -3 -3 ditambah dengan -2, hasilnya adalah -5, negatif 5 yang baik. Itu untuk pembahasan kita kali ini. Apabila teman-teman atau sahabat Cahaya Rancamaya merasa masih belum paham dengan pembahasan tadi, bisa dituliskan di kolom komentar kira-kira di bagian mana yang belum paham. Nanti insya Allah kita akan buatkan pembahasan secara lebih detail dan mungkin lebih jelas lagi. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kurang-kurangnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya juga agar bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi. Dan juga like apabila ini benar-benar bermanfaat kepada teman-teman, dan juga bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel YouTube Cahaya Rancamaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.